Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin melanjutkan kembali tentang materi belajar meditasi tahap ketiga, lebih khusus kepada teknik visualisasi untuk membuka mata batin. Bagaimana caranya? Silahkan simak videonya sampai akhir supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Seperti yang pernah saya utarakan di awal, bahwa membahas meditasi itu sangat luas sekali, seperti tidak ada ujungnya. Dan pada tahap sekarang ini, yaitu tahap ketiga, itu pun masih dalam kategori tingkat dasar. Jadi di tingkat dasar ini sendiri pun terdiri dari beberapa tahap. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang visualisasi. Bagaimana teknik visualnya supaya dalam bermeditasi kita bisa mendapatkan gambar sejelas-jelasnya. Sebelum membahas kepada visual, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu tentang titik-titik cakra yang ada dalam tubuh. Banyak yang berpendapat cakra utama itu ada 7, ada yang mengatakan 8, dan saya pribadi di sini berpendapat ada 13. Di antaranya yang pertama adalah cakra ilahi, dan di sini di ubun-ubun itu kalau bayi itu kan suka embut-embut gitu ya, ya kalau bahasa Sundanya embut-embut lah gitu ya. Itulah cakra mahkota. Lalu di dahi ini cakra dahi, turun lagi ke bawah cakra ajna, kemudian turun lagi ke tenggorok, ini cakra tenggorok, dan di bawah jantung di sini di pas diafragma ini solar plexus, dan di bawahnya lagi di pusar yaitu cakra pusar. Kemudian di kelamin disebut cakra sek, dan di ujung tulang ekor disebut cakra dasar. Di belakang pusar, di depan di pusar, ini di belakangnya ini disebut cakra menmin. Kemudian di belakang solar plexus di sini ada lagi cakra solar plexus belakang. Kemudian di belakang tenggorok pun di sini ada juga cakra tenggorok belakang, dan di belakang cakra ajna ini pun juga ada cakra juga, yaitu cakra belakang. Jadi yang ke-13. Pertama cakra ilahi, cakra mahkota, 3 cakra dahi, 4 cakra ajna, 5 cakra tenggorok, 6 cakra solar plexus, 7 cakra pusar, 8 cakra sek, 9 cakra dasar, 10 cakra menmin, 11 cakra solar plexus belakang, 12 cakra tenggorok belakang, 13 cakra ajna belakang. Jadi itulah 13 cakra yang harus kita pahami sebelum membahas ke visual. Dan sedangkan untuk meningkatkan atau menggali, membuka mata batin kita fokus kepada cakra ajna atau terkenalnya yaitu cakra mata ketiga. Bagaimana tekniknya? Silakan ikuti tata caranya. Cara melakukan meditasi visual. Pertama, duduk bersila yang santai, yang enak. Kedua, badan tegap, tidak boleh nyender ke tembok. Posisi tulang punggung harus tegap. Ketiga, pejamkan mata. Keempat, pusatkan pikiran di titik ajna. Kelima, kita atur napas. Bila mana kita belum bisa mengarahkan konsentrasi ke titik ajna,
maka kita bisa membantunya dengan menyentuh jari kita ke titik ajna tersebut. Cukup disentuh saja supaya pikiran kita fokusnya ke situ. Nah, setelah paham, baru kita lepaskan. Atur napas panjang. Tarik melalui hidung, buang pun melalui hidung secara perlahan, halus. Tarik, buang, dan seterusnya sampai semampunya kita melakukan. Mau setengah jam, mau 1 jam, mau 2 jam, terserah. Yang penting tetap fokus ke situ, tidak boleh ada pikiran yang lain-lain, pikiran harus kosong. Itu teknik yang pertama. Teknik visual yang kedua, konsentrasi ke titik ajna, tetapi kita membentuk segitiga, yaitu ke mahkota telapak tangan kanan dan ke mahkota telapak tangan kiri. Seperti ini jadinya segitiga. Fokus, napas panjang seperti yang pertama tadi. Tarik napas, buang, tarik, dan seterusnya. Mau 1 jam, mau 2 jam, silakan lakukan latihan ini sampai kita betul-betul bisa merasakan energi tersebut terkoneksi. Untuk latihan yang kedua ini, mungkin bagi saudaraku yang sudah menonton video saya yang dulu nih, yang pernah diberikan teknik cara membangkitkan energi di telapak tangan yang ada seperti ada balonnya itu. Nah, sebelum melakukan teknik yang kedua, kita rasakan dulu energi balon tersebut. Setelah terasa, baru kita telah letakkan di atas lutut masing-masing, kemudian kita pancarkan ini ke ajna. Ini pun sama, ini pancarkan ke ajna. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika tangan kanan ataupun tangan kiri kita melakukan deteksi, maka ini akan langsung mendapatkan gambaran. Jadi dari tangan ini seperti berbicara, mengirimkan gambar ke visual kita. Jadi dalam visual kita itu terlihat ada apanya. Ya contohnya misalnya ini pusaka. Pusaka ini ada isinya apa tidak? Ada kalanya kan seperti itu. Kita pengen ngecek. Kita cukup pegang pusaka tersebut, pejamkan mata, langsung visualnya dapat. Jadi dideteksi dari telapak tangan ini langsung ngirim informasi ke visual kita. Atau kita melihat ada pohon besar, kita dideteksi, set di pohon ini ada apanya gitu kan. Nah, setelah kita sering melatih teknik seperti ini, maka informasi itu langsung dapat. Jadi sepertinya telapak tangan kita ini berbicara, memberikan informasi ke visual kita. Jadi visual kita itu langsung tahu, oh di sana misalnya ada kunti apa ada genderuwo, itu langsung ketahuan gitu, setelah kita sering berlatih segitiga ini. Tahap ketiga teknik visual yaitu dengan cara berhitung. Dan meditasi berhitung ini sudah pernah dibahas juga di video saya sebelumnya. Dan di sini saya ulas kembali. Caranya duduk bersila, badan tegap, pejamkan mata, lalu visualisasikan seolah-olah di depan kita itu ada layar film lah gitu, kotak warna putih atau warna apa terserah, bebas. Kemudian kita berhitung dari 0 sampai 100. Ritmenya harus sama, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai ke 100. Nanti dari 100 turun lagi ke 0. Dan setiap kali otak kita menulis 0 itu harus terlihat angkanya 0,
bebas warnanya, mau pakai warna apapun boleh. Satu mau pakai warna putih, warna merah, warna hitam, terserah, bebas. Dua dan seterusnya, tapi harus satu warna. Jadi jangan beda-beda warna. Dari 0 sampai 100, dari 100 turun lagi ke 0, harus dalam satu warna. Tidak boleh berubah-ubah. Jadi yang menulis itu adalah otak kita, pikiran kita, bukan kita yang menulis, bukan tangan. Nah, terus ini dilakukan, dan ini banyak manfaatnya. Satu, untuk meningkatkan insting atau intuisi kita. Kedua, untuk meningkatkan kecerdasan spiritual kita. Ketiga, untuk meningkatkan daya kerja otak kita. Dan itu teknik berhitung ini sangat mendukung sekali teknik visual, supaya nanti gambar yang kita dapat itu jelas atau jernih. Kemudian yang keempat, untuk mendukung teknik visual, kita lakukan yoga ataupun gerakan sungsang. Jadi kepala di bawah, kaki di atas, semampunya, jangan dipaksakan. Ya, sebagai contoh seperti ini pemirsa. Jadi ini tembok, kurang lebih kita 1 jengkal dari tembok. Kepala kita taruh di lantai, itu 1 jengkal dari tembok. Contohnya seperti ini. Nah, itu maaf, saya cuma mencontohkan. Jadi berapa lama sungsangnya itu bebas. Jadi tujuannya apa? Ini supaya darah-darah itu mengalir ke kepala, sehingga nanti kinerja otak kita itu akan sangat luar biasa sekali. Ya, itulah teknik-teknik pendukung supaya visual kita itu jernih, tajam, dan jelas. Demikianlah belajar meditasi tahap ketiga ini tentang visual. Insya Allah di video-video berikutnya nanti akan saya kupas juga tentang bab dasar-dasar dalam mengolah rasa. Jadi mengolah rasa itu juga terdiri dari beberapa tahap pemirsa. Nah, ini kita masih di tahap belajar meditasi ketiga. Oleh karena itu, saya mohon dukungannya kepada saudara-saudara semuanya dimanapun berada. Subscribe-nya, bagi yang belum silahkan di subscribe dan di like, agar channel saya ini bisa maju dan berkembang. Dan bagi yang sudah memberikan subscribe, like, dan share maupun komennya, saya aturkan banyak terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.